Presiden Joko Widodo meminta para awak media menanyakan Pilkada Jateng ke partai politik. Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan angka inflasi Indonesia mengungguli banyak negara di dunia. Idul Adha 1445 Hijriah, Kementerian ATR BPN menyerahkan 72 hewan kurban untuk disembelih. Di tengah megahnya bangunan di Jakarta, masih banyak warga yang harus hidup di tengah lingkungan yang kumuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Wira. Selamat pagi Sally, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali kabarnya. Ya, kita senang banget karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam suasana Idul Adha meskipun sudah 2 atau 3 hari yang lalu ya kita baru saja merayakan Idul Adha bersama. Banyak cerita-cerita unik ataupun cerita sapi yang akhirnya berlari-larian karena ada saja cerita-cerita lucu sapi kor ya namanya ya. Sapi kor seperti itu. Okay. Tapi juga ada cerita di mana pada akhirnya di Idul Adha ini kita masih mengetahui banyak sekali warga di sekitaran Jakarta atau warga Jakarta sendiri yang di tengah-tengah pembangunan yang cukup masif di ibu kota, tapi tetap saja ternyata diketahui banyak mereka yang pada akhirnya harus tinggal di tempat yang kurang layak atau kumuh. Betul sekali Wira, tak hanya itu juga kita sedang menghadapi ya pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Dan sekarang kita lihat juga pilkada di Jateng juga nama-namanya sudah mencuat ya Wira ya. Tanya Jateng, Jawa Timur, bahkan Jakarta sudah juga ada menguat. Jadi kira-kira seperti apa pergerakan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah khusus Jakarta? Kita akan hadirkan selengkapnya pagi hari ini. Saya Wira Ananta. Dan saya Sally Sregar. Inilah Menyapa Pagi, Simple TV, selengkapnya. Oke, Menyapa Pagi hari ini kita awali Sally, ada kabar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menyampaikan pihaknya mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu Wira dan pemirsa, saat ditanya terkait pendamping Ridwan Kamil, dirinya mengaku wakilnya belum diputuskan. Partai Amanat Nasional mengusulkan Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur melalui Pilgub Jakarta tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Meski telah mengusung Ridwan Kamil, Zulhas menyebutkan belum memutuskan siapa bakal calon wakil gubernur atau pendamping dari RK. Yang DKI saya mengusulkan Ridwan Kamil. Ya, saya kira semua sudah mau menyetujui RK untuk maju di Jakarta. Udah. Mengenai RK dengan Kaisang itu gimana? Wakilnya belum diputuskan ya. Tapi RK-nya sudah. Ya kalau sama Pak Anies gimana PKS? Kalau pertemuannya Pak RK sama Pak Anies nanti? Ya namanya wacana demokrasi apa aja boleh kok ya dicabut. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Oke, kalau kita ngomongin yang namanya PAN ya, ini kira-kira siapa ya yang bakal jadi calon wakil bupati, wakil gubernur yang bakal diusung? Karena kita juga masih menantikan kan kalau rumor-rumornya kabarnya Mas Kaisang ini bakal diajak untuk bergabung di Partai Amanat Nasional di PAN seperti itu. Tapi kita masih menantikan nih kira-kira seperti apa. Karena sebelumnya di Jawa Barat sendiri itu sudah ada nama Teh Desi Ratnasari yang juga sudah diusung sedemikian rupa, dan ada beberapa nama-nama yang juga diharapkan nantinya bisa memperkuat kekuatan dari nama seorang Partai Amanat Nasional sendiri di Jawa Barat. Kita nantikan bersama-sama. Sally dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini masih seputaran Ketua Partai Amanat Nasional, di mana Ketua PAN ya Zulkifli Hasan ini mengaku dirinya tidak khawatir jika Ridwan Kamil harus bertarung melawan Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Menurut Zulhas, kontestasi adalah hal yang biasa dalam sistem demokrasi di Indonesia. Partai Amanat Nasional sepakat untuk mengusung nama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta, meski sosok pendamping RK sebagai calon wakil gubernur belum diputuskan.
Dalam paparannya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai Koalisi Indonesia Maju akan menyetujui dan mendukung Ridwan Kamil bertarung dalam Pilgub Jakarta. Dirinya pun tak khawatir jika nantinya Ridwan Kamil harus berkontestasi dan berhadapan dengan Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur Jakarta. Lebih lanjut, Zulhas menyebut bahwa kontestasi adalah hal yang biasa dan wajar dalam sistem demokrasi Indonesia. Ya namanya wacana demokrasi apa aja boleh kok ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan pihaknya tak khawatir dengan rencana Anies Baswedan yang akan maju di Pilkada Jakarta. Dan Habib optimis Ridwan Kamil akan menang dalam Pilkada Jakarta, meskipun nantinya Anies berduet dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Habibur Rahman mengatakan Ridwan Kamil merupakan sosok kuat yang berpeluang besar menang di pemilihan Gubernur Jakarta untuk melawan Anies Baswedan. Habib menyebut pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap Ridwan Kamil. Terlebih, Habib mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil mengaku lebih condong maju di Pilkada Jakarta dibandingkan Pilkada Jawa Barat. Mengenai pengusungan Ridwan Kamil tersebut, Gerindra pun akan terus melakukan komunikasi politik dengan Partai Golkar. Ya kalau Pak Ridwan Kamil kan sepertinya keinginannya ke Jakarta. Ya, beliau sendiri kan sudah beberapa kali bicara, gestur politik beliau menunjukkan beliau akan ke Jakarta. Ya. Menurut kami lebih baik ya Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Nanti komunikasi antar partai politik kan terus akan dijalani oleh kedua belah pihak, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Nggak ada masalah, saya pikir ini dalam waktu dekat akan selesai dengan komunikasi yang baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Yandayani, Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Emang nggak ada kawan yang sepenuhnya lawan ya kalau kita bicara tentang kontestasi partai politik ya. Kalau menurut Sally gimana? Kan kemarin kan sudah sempat maju tuh jadi presiden. Ya sekarang jadi maju lagi calon gubernur dan akan diduetkan rencananya katanya bersama Ahok. Nah ini masih menjadi pertanyaan ya, karena kan sebelumnya memang Anies kan mengatakan bahwa tidak akan maju lagi nih di kontestasi karena kan di Pertanyaan apa sih, Sel? kan di Pilpres sebelumnya kan sudah gitu. kalah Emang dan iya. Oh, jadi gitu. ya itulah namanya perpolitikan Soalnya, Mira. Sel, beneran deh. Ya Oke. udah deh kalau gitu ya, mudah-mudahan lolos jadi gubernur daerah khusus Jakarta. Amin yang paling kencang. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto telah memberi sinyal bahwa akan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dan dirinya bahkan sempat berkelakar bahwa Ridwan Kamil sedang menuju Jakarta dan sedangkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digadang akan maju juga hanya bergerak di tempat saja. Partai Golkar sejauh ini belum mengumumkan keputusan resmi terkait pencalonan calon gubernur potensial Ridwan Kamil dalam perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Meski demikian, Golkar diketahui sudah memberi surat tugas kepada RK untuk maju di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Merespon terkait nama Ridwan Kamil yang kian senter maju di Pilkada Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memberikan sinyal sekaligus berkelakar terkait hal tersebut. Erlangga mengatakan Ridwan Kamil telah melakukan langkah yang lebih konkret dibandingkan dengan Anies Baswedan. Erlangga bahkan menyebut RK kini sudah on the way atau menuju ke Jakarta, sedangkan Anies Baswedan masih bergerak di tempat. Lebih lanjut, Erlangga mengungkapkan pihaknya akan mengumumkan kepastian tugas dan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam Pilkada serentak pada bulan Juli mendatang. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya, kita tunggu survei juga. Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Mutia, Simpo TV melaporkan. Elektabilitasnya stagnan ya? Aduh gimana ya Wira ya, kita masih mempertanyakan juga apa itu bergerak di tempat saja ya. Aku nggak ngerti deh beneran ya. Udah deh pokoknya semoga saja apapun yang terjadi ya, semoga saja upayanya untuk menjadi pimpinan yang baik untuk daerah entah itu di Jakarta, di Jawa Barat atau di Jawa Timur ini bisa jauh lebih baik. Ya lagi. memang dari Ketum Golkar sendiri mengatakan bahwa nanti akhir Juli akan diputuskan siapakah yang fix akan maju di Pilkada Jakarta.
Oke, kontestasi Pilkada Jakarta semakin menarik dibahas oleh semua kalangan. Bahkan beberapa nama calon gubernur sudah muncul ke permukaan seperti Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Merespon hal tersebut, sejumlah warga Jakarta pun hanya menginginkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan serta bertanggung jawab terhadap warganya. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Meskipun sudah tak lagi menjadi ibu kota negara, namun kontestasi Pilkada Jakarta masih menjadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Beberapa nama pun sudah muncul ke permukaan, diantaranya yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari kedua nama tersebut, lantas siapakah yang paling menarik minat warga Jakarta? Benarkah warga Jakarta menginginkan sosok pemimpin yang baru? Kalau misalkan orang baru kayak Ridwan Kamil, saya milih Ridwan Kamil. Soalnya lebih udah profesional jadi calon gubernur Jakarta. Berarti tidak memungkiri Ridwan Kamil dipilih ya? Dipilih. Bisa jadi. Kalau saya sih pribadi bukan terkait masalah figur ya. Yang penting seorang pemimpin itu amanah. Kemudian juga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dia membuat kebijakan kalau seorang gubernur itu kan pemimpin di satu daerah gitu ya. Dia harus benar-benar bisa membawa aspirasi masyarakat. Kebijakan-kebijakan itu kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Mau Ridwan Kamil, mau Anies Baswedan, dan sepanjang itu dia membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kita sih tidak ada masalah. Walaupun saya pribadi sudah punya pilihan gitu ya. Tapi mungkin kan itu kan rahasia kita itu ya. Itu aja. Ikut imam aja deh sama. Saya nggak memihak Anies. Anies dulu pernah jadi gubernur saingan sama Ahok. Ahok terus menang Ahok. Ahok dipenjarakan dari masalah soal agama. Ya, jadi tahun lalu gubernur tetap ini kan Anies Baswedan. Atau deh kalau Ridwan Kamil dia sukses di Jawa Barat. Menurut Bapak lebih gimana? Ridwan lebih prefer ke Ridwan Kamil? Kalau pendapat saya dia sukses memimpin Jawa Barat. Masih diyakini sukses juga memimpin Jakarta? Ya mungkin juga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Gimana, Sel? Kita melihat memang banyak sekali warga yang menginginkan sosok baru di Jakarta. Kalau kita lihat kan memang sosok baru siapa sih, Sel? kan tadi ada Ridwan Kamil yang akan maju nih on the way ke Jakarta. Memang kalau kita lihat Wira dan pemirsa track record. Anies juga, tapi kan Anies sebelumnya jadi mantan gubernur Jakarta juga sempat kan. Dan kalau kita lihat Wira dan pemirsa, aduh, track record dari Ridwan Kamil sendiri kan sebelumnya gubernur Jawa Barat ini kan cukup baik ya. Dan mungkin warga Jakarta menginginkan itu nanti di Jakarta akan dibangun lebih baik lagi dengan Ridwan Kamil. Pak Anies juga bagus sih, Pak Anies juga bagus. Tetapi kan masyarakat juga membutuhkan yang bagus juga. Kita berharap ya siapapun yang nantinya dipilih itu kan nantinya bisa membuat Jakarta jauh lebih baik. Kalau katanya para pengamat, katanya masyarakat berdasarkan wawancara nggak omon-omon gitu ya kan. Katanya sih seperti itu sih pemirsa. Kami hanya meneruskan saja informasinya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Saat ditanya oleh awak media, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal Pilkada Jawa Tengah yang akan berlangsung pada November mendatang. Dan menurut Presiden sebaiknya terkait Pilkada Jawa Tengah ditanyakan langsung ke partai politik. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya ke Karanganyar, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal Pilkada Jawa Tengah. Dirinya menuturkan sebaiknya soal Pilkada Jateng ditanyakan langsung ke partai politik. Begitupun saat ditanya mengenai arahan dirinya kepada relawan pendukung di Pilkada Jawa Tengah, Presiden tidak akan memberi pengarahan kepada relawannya karena hal tersebut merupakan urusan partai politik pengusung calon. Relawan untuk Pilkada Jateng, Mbak? Pilkada Jateng tanyakan ke partai politik, ke parpol ya. Seiring dengan kontestasi Pilkada yang akan diselenggarakan November nanti, Jawa Tengah menjadi salah satu daerah strategis yang diperebutkan partai politik di Pilkada 2024 selain Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, dari Jawa Tengah pemirsa masih ada Partai Amanat Nasional yang mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi pada Pilkada Jawa Tengah 2024 mendatang. Hal itu disampaikan saat ditanya awak media di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta pada Rabu pagi. Hal itu diungkapkan usai kegiatan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta dan Mendak yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional menjelaskan bahwa saat ini dirinya bakal mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi pada pagelaran pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang berlangsung pada November mendatang. Selain itu dirinya mengungkapkan Partai Amanat Nasional sejauh ini juga sudah mengusung nama untuk dimajukan sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur 2024 yakni Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak. Loh, satu Jawa Timur sudah sepakat Kofifa pasangannya dengan siapa? Emil Dardak tetap ya. Kedua, Jawa Tengah itu Pak Kapolda, ya, Pak Lutfi. Hingga kini PAN belum secara resmi menjelaskan siapa yang akan diusulkan untuk maju bersama Kapolda Jawa Tengah pada gelaran Pilgub Jateng 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, kalau kita lihat memang nih Jawa Tengah ya Wira, kalau kemarin kita lihat ini kan Diko dan Raffi Ahmad katanya akan maju. Nah ini juga ada dari kalangan polisi yang akan maju yang diusung oleh Partai Amanat Nasional. Wira sendiri melihatnya bagaimana nih? Apakah semakin seru pilkada ini? Gimana ya? Aku melihatnya, kok aku jadi aku ya, misalnya manusia ya jadinya. Jadi kalau saya sendiri ya, saya melihatnya siapapun yang nantinya akan terpilih ya, mewakili masyarakat banyak, mewakili kita semua, siapapun yang terpilih nantinya bisa menyuarakan kebutuhan masyarakat dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, ataupun Jawa Timur sendiri. Nah khusus untuk di Jawa Tengah sendiri ini kan banyak sekali yang beranggapan bahwa Jawa Tengah ini pembangunannya perlu dimasifkan lagi. Nah semoga saja nanti siapapun pemimpinnya yang terpilih nantinya nggak baperan, bisa membangun Jawa Tengah lebih bagus lagi, bisa menjaga rakyatnya, masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang baik sehingga tidak banyak yang menjadi TKI. Kita masih menunggu juga ya Wira dari keputusan partai politik yang nantinya ke bulan Agustus ya akan meresmikan siapa nih yang kira-kira akan maju di pilkada di daerahnya masing-masing. Aduh luar biasa ya, kita nantikan bareng-bareng. Oke, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan menyapa pagi Simpo TV balik setelah yang satu ini. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Saya Wira Ananta dan juga saya Sally Sregar. Oke pemirsa, dalam kesempatannya di Rakornas Inflasi di Istana Menko Perekonomian ini memaparkan tanah air lebih unggul dari negara luar soal inflasi. Apa iya? Dan memang hasil inflasi tersebut didapat dari upaya peredaman sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah. Mantap. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan inflasi di tanah air sebesar 2,84% secara tahunan. Saat ini Indonesia relatif lebih baik dari negara G20 seperti Rusia, India, Australia, dan Amerika Serikat perihal kondisi inflasi negara per Mei 2024. Seperti dilaporkan Pak Gubernur, inflasi di bulan Mei ini 2,84% secara year on year. Dan dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya 7,84 secara year on year, India 4,75%, Australia 3,6%, Amerika Serikat 3,3%. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut dan terkendalinya inflasi ini mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi yang 5,11, jadi tumbuh kita lebih berkualitas dibandingkan berbagai negara lain. Lebih lanjut, Airlangga membeberkan untuk pertama kalinya, perdagangan di kawasan ASEAN lebih tinggi ke arah Amerika Serikat daripada negara Cina pada kuartal saat ini.
Jadi di kuartal ini perdagangan ASEAN lebih tinggi ke Amerika daripada ke Cina, Pak. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Artinya pergeseran supply chain memang terjadi. Hanya memang kita karena belum punya FTA, Pak. Jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN. Jadi kita sedang mempersiapkan perdagangan dengan Amerika. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, guna menekan angka inflasi di tanah air, pemerintah lewat Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dia menyampaikan bahwa saat ini sedang diterapkan kebijakan stabilisasi harga lewat operasi atau stabilisasi pasukan dan harga pangan atau SPHP. Sementara itu dari sisi pertanian, pemerintah juga menyalurkan pupuk subsidi serta akses pembiayaannya. Indonesia dengan tingkat inflasi yang jauh lebih baik daripada negara lain yang masuk dalam negara G20 menjadikan pemerintah memberikan berbagai upaya untuk bisa menekan angka inflasi jauh lebih baik lagi pada kuartal selanjutnya. Meskipun saat ini inflasi di tanah air berada di angka 2,84%, tapi pemerintah tidak bisa berdiam saja dengan angka inflasi saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan stabilisasi harga lewat operasi atau stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebutkan, dari sisi pertanian, pemerintah juga menyalurkan pupuk subsidi serta akses pembiayaannya. Kesinambungan pasokan domestik yang kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah, dan tentu pengembangan daripada neraca pangan ini menjadi penting. Dari Badan Pangan akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua, yaitu penyediaan data pangan yang accountable. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setuju deh kalau sama Pak Menko ini ya, mudah-mudahan apapun yang dilakukan ya, karena melalui SPHP itu salah satu cara sih Sel yang untuk bisa ngebangun Indonesia lagi jauh lebih bagus lagi, lebih aman lagi. Tapi satu hal yang memang perlu diperhatikan adalah bagaimana pada akhirnya UMKM ini bisa bergerak. Benar. Even kala kita belajar dari kemarin di COVID ya, meskipun ada COVID, UMKM Indonesia ini sudah tetap berjalan. Betul. Gitu, dan itu yang menyelamatkan perekonomian kita juga. Benar, kan. apalagi kan tadi kita melihat stabilisasi harga bahan pokok ya. Ya. Karena kalau kita lihat ini Mendak juga menyatakan bahwa di pasar-pasar sudah stabil ya harga dari bahan pokok di sana. Jadi memang kita mendukung apapun yang menjadi keputusan dari Menteri Perekonomian Indonesia. Mungkin yang belum stabil sedikit sih Pak, satu tambahan Pak untuk kalau kita belanja online Pak, agar sama belanjanya se-Indonesia Raya Pak. Kan Indonesia nggak melulu di Jawa atau Sumatera nih Pak. Mungkin untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan atau di Papua sana, mungkin harganya bisa disetarakan sedemikian rupa supaya ya pembangunannya semakin lebih masif. Tapi keren Pak Airlangga Hartarto. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan tengah menyiapkan 40.000 hektar klaster pertanian modern sebagai lumbung pangan di Merauke, Papua. Wow. Dan memang Amran Sulaiman menargetkan program lumbung pangan di Merauke akan diperluas hingga 1 juta hektar klaster pertanian modern. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan akan menargetkan 1 juta hektar klaster pertanian modern yang dipersiapkan menjadi lumbung pangan di Merauke. Sementara saat ini sedang memfokuskan penyelesaian 40.000 hektar pertanian modern. Program pertanian ini menggunakan teknologi modern dalam meningkatkan efisiensi pertanian. Amran Sulaiman mengungkapkan program lumbung pangan ini sebagai upaya untuk mensejahterakan petani, menyerap tenaga kerja, dan menekankan angka kemiskinan. Kita fokus menyelesaikan dulu 40 hektar. Setelah itu berlanjut untuk program 1 juta hektar. Nah, kita selesaikan dulu 40.000 hektar. Hektar ini adalah klaster pertanian modern. Semua menggunakan teknologi seperti yang kita lihat. Jadi ini pertanian modern betul-betul. Ini nanti bisa menjadi contoh di tempat-tempat lain. Tanamnya pakai alat, panennya pakai alat, ngolahnya pakai alat. Kemudian nanti ada silo, ada RMU, lengkap. Semua menggunakan teknologi tinggi. Jadi optikannya pemerintah blok. Itu yang jadi petani sejahtera. Tujuan kita petani sejahtera, menyerap tenaga kerja, menekan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi naik. Dari Jakarta,
Mei Siregar, Simpo TV melaporkan. Oke, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau program ketahanan pangan terpadu di Bukit Petru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peninjauan ketahanan pangan dilakukan untuk mengantisipasi jelang El Nino panjang. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau program ketahanan pangan terpadu di Bukit Petru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai upaya mengantisipasi dampak El Nino panjang. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan, program ketahanan pangan dilakukan dalam menyikapi berkurangnya negara-negara pengimpor beras ke Indonesia. Presiden Jokowi sudah berulang kali menyampaikan bahwa negara-negara penghasil beras dunia selama ini sudah tidak mau lagi menjual berasnya. Ya, apalagi ke depan ini El Nino akan panjang. Jadi kita harus ikut mengantisipasi ini. Saya yakin kalau kita kompak semua kita bisa jalankan. Dan yang kedua, pastikan petani hidupnya cukup baik. Sebaiknya jangan dihitung persentase atau rutinitas. Usahakan standar petaninya itu misalnya UMR. Kalau nggak nyampe UMR mungkin sekian lah. Karena kehidupannya kan bertani. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gimana nih Sel menurut kamu? Bagus sih, karena kan memang kalau kita lihat kan pangan Indonesia ini kan semakin meningkat ya. Apalagi sektor pertanian Indonesia itu adalah sektor yang utama bagi penduduk di Indonesia. Jadi memang nih peningkatannya bagus banget ya, Wira. Iya benar banget, dan kita berharap sekali lagi apapun yang dilakukan ini bisa membuat pertanian di Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Begitu kan, bukan hanya di Jawa atau Sumatera tapi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Daerah ini luas banget ya, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Ambon, Maluku ya, ada di Papua juga. Oke, ini masih seputaran pembangunan di wilayah Indonesia di mana pemerintah Desa Cimulang bersama dengan kelompok tani Wahana Sejahtera Mandiri mengembangkan budidaya kacang sacha ichi sebagai komoditi produk unggulan di pertanian di desanya. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan ekonomi warga desa serta melaksanakan program pemerintahan tentang ketahanan pangan. Dalam rangka melaksanakan program ketahanan pangan 2024, pemerintah Desa Cimulang, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggandeng kelompok tani Wahana Sejahtera Mandiri dalam membudidayakan pertanian dengan menanam kacang nacha ichi di lahan bekas kelapa sawit yang saat ini sudah tidak produktif lagi. Kepala Desa Cimulang Cecep Hidayat mengatakan ditanamnya kacang nacha ichi ini terinspirasi melalui temannya dari IPB yang terus mempelajarinya di internet dan akhirnya dirinya mencoba menanamnya melalui kelompok tani binaannya. Tanaman merambat kacang nacha ichi dengan nama lain dengan kacang gunung yang berasal dari hutan Amazon Peru cocok ditanam di wilayah tropis. Salah satunya di Desa Cimulang dengan lahan seluas 3.000 hektar yang ditanami bibit kacang nacha ichi sebanyak 3.000 pohon. Perlu diketahui, kacang nacha ichi memiliki manfaat nilai ekonomi tinggi, mulai dari daun hingga buah. Sistem metode perawatannya pun sangat mudah ditanam di tanah dengan pupuk organik. Untuk pemasarannya sangatlah mudah. Buahnya bisa diolah menjadi cemilan ataupun minyak dengan kandungan omega 9, baik untuk daya tahan tubuh. Untuk pemasarannya sangatlah mudah. Buahnya bisa diolah menjadi cemilan ataupun minyak dengan kandungan omega 9, baik untuk daya tahan tubuh, serta berguna untuk dijadikan bahan obat-obatan herbal. Sementara daunnya bisa dibuat untuk minum teh. Alhamdulillah ya, begini, saya melihat karena kawasan Desa Cimulang itu hampir semua 434 hektar itu ya, luas area kita. Dan di sini 300 hektar punya PTPN, 134 itu tanah adat ya. Jadi sebagian besar 60% itu adalah pemukiman, jadi 40% kecil. Saya melihat ini ada potensi. Ada salah satu bagian dari lahan PTPN ini yang ex-emplasmen ini dulunya ya kan, pembibitan lah, karet dulu. Saya melihat ini ada celah kosong, tidak digunakan dan tidak digarap oleh PTPN. Maka dengan adanya program ketahanan pangan, alhamdulillah kita manfaatkan lahan ini untuk kegiatan kelompok tani ya, sehingga luas ini, tanah ini kita pohonkan kepada pihak PTPN. Kita bersurat melalui kelompok tani, kemudian kita kuatkan dekat kepala desa, dan alhamdulillah ini merupakan bagian, saya kira merupakan kepedulian atau CSR dari pihak PTPN.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Wahana Sejahtera Mandiri Bayu Hasan mengungkapkan, di Desa Cimulang ada 3 kelompok tani yang sebagian besar ditanami kacang naca ici yang mempunyai daya jual ekonomi tinggi. Dirinya berterima kasih kepada pihak pemerintah desa yang sudah mendukung program kelompok taninya. Kita membina 4 kelompok tani, cuma dari 4 kelompok tani itu kita menanam berbeda-beda tanaman. Yang satu dari menanam sanca inci dan cabai dan lain-lain. Menanam sanca inci karena di progresnya sangat bagus dan untuk penjualannya juga harganya cukup tinggi dan untuk kegunaannya untuk obat-obatan dan lain-lain. Pak, alhamdulillah dari pihak desa mendukung semua program dari kelompok tani yang kita bina. Ya, harapan saya dari pihak desa maupun pemerintah daerah bisa mendukung program kelompok tani di Desa Cimulang. Diharapkan dengan budidaya kacang naca ici bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Desa Cimulang, sehingga program ketahanan pangan pemerintah pusat terlaksana dengan baik. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Ngomongin ketahanan pangan, Sel, ya kalau kita bicara tentang El Nino ini dampaknya banyak banget, Sel. Kalau kita tahu ya, kalau cuaca panas tuh, kalau harga cabenya mahal, tiba-tiba berasnya ini bermasalah, ya kan, penanamannya jadi mundur, begitu kan. Kalau udah El Nino panjang, biasanya air juga kering gitu kan. Benar. Terus juga banyak banget lahan-lahan produktif ini yang akhirnya dirubah untuk menjadi tanaman-tanaman yang penanamannya jauh lebih cepat. Kayak begitu macam singkong dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah cara yang paling tepat untuk bisa memproduktifkan kembali lahan di Indonesia karena kondisi El Nino yang bisa diperkirakan ini juga cukup panjang. Benar sekali. Memang kalau kita lihat kan ini sektor pertanian ini kan banyak sekali petani-petani Indonesia yang memang akan melakukan tanam ya untuk memproduksi bahan pangan yang lainnya dan ini dapat meningkatkan ekonomi Indonesia juga. Dari tadi yang kita lihat juga dari sektor kacang-kacangan ya, ini sangat baik banget gitu kan. Ada kacang-kacangan, ada cabai, nggak pakai an ya. Oke, ngomongin cabai-cabean dan juga kacang-kacangan, kita bakal balik setelah yang satu ini. Masih banyak informasi dan sejumlah berita lainnya. Kami akan balik setelah yang satu, tetap bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Menemani aktivitas pagi Anda bareng keluarga ataupun pasangan, kalaupun belum punya pasangan ya udahlah sama kita aja, sarapan yang sehat gitu kan dengan informasi-informasi terbaik dari seluruh penjuru tanah air. Ya, ada kabar dari Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Finlandia Eliang Valton bertemu di Helsinki, Finlandia. Dalam pertemuan ini kedua negara membahas penguatan kerjasama bilateral khususnya di bidang energi hijau dan smart cities. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Finlandia Eliana Valton dengan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Alexander Stubb pada Kamis 30 Juni 2024 di Helsinki. Saat press briefing, Retno menyampaikan hubungan Republik Indonesia dan Finlandia memasuki usia 70 tahun. Pertemuan ini membahas kerjasama bilateral di bidang perdagangan dan investasi. Bidang perdagangan dan investasi. Finlandia adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Nordik. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat dan sudah melampaui angka sebelum pandemi. Tahun lalu, nilainya mencapai 713 juta US dollar, naik 22% dari angka di tahun 2019. Dan tahun ini, kuartal pertama tahun ini, naik 40% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Kami sepakat untuk terus menjajaki potensi-potensi yang ada,
guna mendorong peningkatan perdagangan. Kami juga sepakat mendorong investasi yang lebih besar dari Finlandia di Indonesia, termasuk di sektor energi hijau dan smart cities. Terdapat pula harapan agar perundingan Indonesia-EU CEPA dapat diselesaikan segera. Ini adalah harapan dan pandangan yang sama baik dari Finlandia maupun dari Indonesia. Hal kedua yang kita bahas adalah kerjasama pendidikan. Bersama dengan Menlu Finlandia, saya sambut baik diselenggarakannya First Indonesia-Finland Joint Working Group on Higher Education and Teacher Capacity Development September tahun lalu. Kami sepakat untuk terus mendorong kerjasama pendidikan termasuk melalui saling tukar pengajar dan mahasiswa, joint research, dan beasiswa. Isu ketiga yang kami bahas adalah mengenai kerjasama energi. Finlandia memiliki kapasitas yang kuat di bidang energi terbarukan. Sektor swasta kedua negara, yaitu Medco Group dan Valmet Technologies, telah memiliki kesepakatan untuk kerjasama membangun pabrik pengolahan biomass menjadi energi di Merauke, Papua dengan kapasitas kira-kira 3,5 megawatt. Proyek ini diperkirakan sekiranya sudah diimplementasikan, maka proyek ini diperkirakan akan dapat mengurangi penggunaan minyak diesel hingga 27,5 juta liter dalam 5 tahun. Kami berharap agar kerjasama ini dapat terrealisir segera. Dan kami juga sepakat untuk terus menjajaki kerjasama di bidang energi hijau lainnya. Isu yang keempat yang kita bahas adalah kerjasama smart cities. Saat ini sudah ada MOU antara otoritas IKN dengan Kementerian Ekonomi Finlandia. Dan saya harapkan MOU ini dapat membuka pintu untuk kerjasama selanjutnya dalam pembangunan IKN, terutama investasi Finlandia di IKN. Dalam pertemuan ini, kedua negara juga membahas isu kawasan dan internasional, khususnya terkait Ukraina dan Palestina. Hal ini terkait dengan mandat dari para pimpinan OKI yang diterima Indonesia sebagai salah satu anggota dari OIC Contact Group on Palestine. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setuju sih Sel kalau kita ngomongin net zero emission ini, karena kita sekali lagi kita berharap negara kita tuh gede banget, ada 260 juta penduduk dunia Indonesia yang bisa dipastikan akan menggunakan kendaraan, dan kalau satu keluarga aja dia pakai satu kendaraan, berarti kalau satu keluarga itu ada 4 orang berarti 260 juta dikali 3 orang. Kayak begitu. Jadi kebayang nggak sih emisinya seperti apa, dan dengan pemanfaatan energi matahari, air, udara yang jauh lebih baik lagi, ini bisa ngebuat Indonesia jauh lebih bagus lagi, sama sejalan dengan Menteri Luar Negeri yang kemarin Menteri Retno yang juga mengatakan bahwa kerjasama ini diperlukan untuk membuat Indonesia jauh lebih baik lagi. Perlu adanya agreement kerjasama bersama agar nantinya Indonesia bisa menjadi salah satu negara pionir di Asia Tenggara. Betul, apalagi kan tadi dikatakan bahwa di tahun 2060 mendatang ini semoga net zero terbarukan dapat terrealisasikan ya. Jadi kita berharap apapun yang menjadi tadi Kementerian Luar Negeri juga Finlandia juga menyetujui, dan kita sebagai masyarakat juga mendukung ya Wira. Jadi smart city juga, smart city, betul. Kayak begitu kan. Nah, congratulations lah sepakat buat teman-teman atau pemirsa yang mungkin saat ini sudah menggunakan kendaraan listrik untuk daily use-nya ya. Betul. Oke. Kita geser ke informasi lainnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN melaksanakan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono memaknai dengan semangat berbagi kepada sesama manusia. Memasuki hari pertama kerja pasca libur Hari Raya Idul Adha, Kementerian ATR BPN menyerahkan hewan kurban para pegawai Kementerian ATR BPN kepada Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Rahman. Hewan kurban tersebut diberikan langsung oleh Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah jajaran dengan total 61 hewan kurban berupa sapi dan 11 kambing. Dalam sambutannya, AHY menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk mengambil hikmah dari Lebaran Idul Adha, salah satunya yakni semangat berbagi kepada sesama manusia. Lebih lanjut, AHY pun mengatakan untuk dapat meneladani kisah Nabi Ibrahim yang merupakan asal muasal pelaksanaan kurban. Dan tentunya acara pagi hari ini kita persembahkan untuk
membangun solidaritas sesama umat Islam, sesama umat manusia dalam sebuah semangat untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, sekaligus mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa terus menguatkan semangat berbagi kepada sesama. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyalurkan sebanyak 174 hewan kurban kepada masyarakat dan pekerja di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pemirsa, ini juga Zulhas berharap dengan adanya penyaluran hewan kurban dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta memberikan amal bagi yang menyalurkan. Amin. Kementerian Perdagangan berhasil mengumpulkan 174 hewan kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat dan untuk seluruh pekerja. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan 174 hewan kurban tersebut terdiri dari 70 ekor sapi dan 104 ekor kambing yang berhasil dikumpulkan oleh para staf, pegawai, dan pejabat di Kementerian Perdagangan. Dirinya pun secara simbolis menyalurkan sebanyak 2.500 paket daging kurban pada Rabu pagi. Zulhas berharap dengan adanya penyaluran hewan kurban dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta memberikan amal bagi yang menyalurkan. Terima kasih kepada Pak Sueb dan kawan-kawan panitia. Saya kira rekor ini ya. Berapa ekor? 70 ekor sapi, 104 ekor kambing. Ini ngalahkan Masjid Istiqlal tuh jumlahnya. Wah, ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dan semua yang menyerahkan hewan korban diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dagingnya ini dibagikan kepada yang di sini aja 2.500 yang di sini, yang di lain ada lingkungan juga yang lain. Semoga ini menjadi amal soleh berbagi di hari raya Idul Adha tahun 1445 tahun ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Aduh, sedang deh kalau kita sudah berbagi kemarin. Yes. Sally kemarin selain berkurban apa namanya kambing atau sapi, berkorban hati juga kan? Enggak dong. Walaupun kita kan Idul Adha sempat masuk ya untuk memberitakan berita-berita kepada masyarakat, tapi kita selalu menyambutnya dengan baik. Apalagi berkorban seperti waktu luar biasa, ya kan? Oke, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan menyapa pagi Simpo TV balik setelah yang satu ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di segmen terakhir ini, pemirsa. Di berbagai headline ya, Sel. Kita juga banyak sekali menyoroti tentang bagaimana pembangunan yang masif di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar begitu. Dan khususnya di daerah khusus Jakarta ini masih loh banyak ternyata permasalahan sampah yang kita hadapi bersama, Sel. Benar sekali, memang masalah sampah ini, Wira, ini menjadi masalah yang utama. Apalagi banyak sekali penumpukan sampah dan juga kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya membuang sampah itu di tempatnya. Seperti jadi membuang mantan? Aduh, disinggung lagi. Bukan ya. Oke, hari pertama beraktivitas pasca libur panjang cuti bersama Hari Raya Idul Adha, arus lalu lintas di Jakarta kembali mengalami kepadatan. Betul sekali, Wira, salah satunya di ruas jalan arteri dan Mogot dari arah perbatasan daerah penyangga Tangerang, Banten menuju Jakarta. Dan petugas gabungan pun turun tangan guna mengurai ketersendatan.
Seperti inilah kondisi lalu lintas di ruas Jalan Arteri dan Mogot Jakarta Barat Rabu pagi yang kembali mengalami kepadatan pasca libur panjang cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Tampak para pengendara baik roda 2 dan 4 tak bisa melaju cepat di tengah kepadatan lalu lintas dari arah penyangga Tangerang, Banten menuju Jakarta. Agar kepadatan lalu lintas dapat terurai, petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan melakukan pengaturan di sepanjang ruas jalan dan Mogot. Jadi setelah libur kemarin, libur bersama Hari Raya Idul Adha, untuk hari ini, hari Rabu, arus lalu lintas khususnya yang dari Tangerang mengarah ke Grogol, tepat di TL Cengkareng, terpantau lalin sudah mulai normal kembali. Jadi masyarakat sudah mulai aktivitas kembali, sudah mulai normal. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara pemirsa, pelaku yang tertangkap membuang sampah sembarangan ini menerima sanksi sosial dari masyarakat. Betul sekali, dan pemirsa, ini beberapa warga mendatangi rumah pelaku maksud saya, dan mengembalikan sampah tersebut. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat aksi protes sejumlah warga di Sumedang, Jawa Barat terhadap pelaku pembuangan sampah liar. Mereka membawa sampah dalam karung ke rumah pelaku dan membuang sampah tersebut ke rumah pelaku sebagai bentuk sanksi sosial. Aksi ini dilakukan karena warga merasa kesal karena wilayahnya kerap dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Melalui sanksi sosial ini, diharapkan tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Awalnya warga menemukan resi pengiriman di kantong sampah, di mana resi tersebut mengarah ke alamat rumah pelaku. Disitulah warga langsung bergerak ke rumah pelaku untuk membuang sampah yang dibuang pelaku secara sembarangan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita ngomongin yang namanya sampah ya, kesel banget kalau ini video udah lumayan beberapa hari seliweran di TikTok aku, Sel. Dan bisa dikatakan banyak banget yang mengecam tentang sikap dari orang yang suka membuang sampah, hingga pada akhirnya warga masyarakat yang mengembalikan sampah ke rumah yang membuang sampah sembarang tadi tidak patut untuk dicontoh. Tetapi semoga saja ini bisa menjadi gambaran betapa masyarakat harus membudidayakan hidup sehat ya, dan itu dimulai dengan membuang sampah tepat pada tempatnya. Benar sekali, Wira, dan tak hanya membuang sampah di tempatnya ya, padahal juga sampah itu bisa kita daur ulang untuk menjadikan sesuatu yang berguna nantinya. Apalagi kalau kita membuang sampah di tempatnya, kita juga membantu petugas kebersihan lingkungan untuk tidak repot-repot dalam membersihkan sekitaran jalan. Nah, masih ngomongin seputar sampah pemirsa, ini ada Pandawara Group mengajak masyarakat Bandung, Jawa Barat untuk bersama membersihkan sampah yang ada di Sungai Jembatan Babakan Sapan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ajakan ini dilatar belakangi lautan sampah yang terlihat memenuhi lokasi tersebut. Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi @pandawaragroup, terlihat lautan sampah di Jembatan Babakan Sapan ataupun Jembatan BBS di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Melihat kondisi ini melalui video tersebut, Pandawara Group mengajak masyarakat Bandung dari semua elemen untuk bersama-sama membersihkan lautan sampah tersebut. Pandawara Group menilai jika sampah tersebut terus dibiarkan, maka Kota Kembang akan punya julukan lain, yaitu Bandung Lautan Sampah. Bukan Bandung Lautan Api, tapi Bandung Lautan Sampah. Ya, jika kondisi ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Warga Bandung, kami tunggu besok hari Jumat pukul 8 pagi hingga selesai, agar kalian bisa merasakan apa yang kami rasakan pada saat membersihkan sungai yang dirusak oleh oknum manusia tidak bertanggung jawab. Kami apresiasi untuk seluruh dinas daerah terkait yang langsung turun tangan dan memberikan respon cepat atas video lautan sampah yang kami unggah tersebut. Sebagai informasi, Pandawara Group merupakan sebuah komunitas sosial yang berisikan 5 orang pemuda asal Bandung dan sebelumnya viral di media sosial karena aktivitas bersih-bersih sampah yang sering dilakukannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Oke, kalau banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang Pandawara Group ya. Pandawara Group ini adalah sekelompok pemuda begitu, anak muda semuanya, seumuran kita-kita, tapi yang mencintai lingkungan, selalu mengajak, mempersuasif untuk selalu mencintai lingkungan dengan cara membuang sampah tepat pada tempatnya.
Betul sekali Wira, kalau kita lihat kan Pandawara ini viral ya di TikTok, dan ternyata dari Pandawara sendiri jadi mengajak nih para pemuda di daerah masing-masing untuk juga sama-sama melakukan kebersihan lingkungan gitu. Oke. Semoga saja ini bisa dicontoh, dilihat oleh banyak orang lagi, dan kebersihan ini bisa dijadikan sebagai semangat untuk kita semua di Indonesia. Dari Bandung kita bergeser ke Jakarta. Jakarta yang dikenal dengan kemajuan pembangunannya, infrastrukturnya dengan mayoritas gedung-gedung tinggi. Ternyata ini masih menyisakan ruang tempat tinggal yang bagi warganya yang masih jauh dari kategori layak huni. Dan salah satu contohnya di Gang Venus Tambora, Jakarta Barat yang masuk dalam kategori pemukiman terpadat se-Asia Tenggara karena banyak nyawa tinggal di lokasi tersebut. Gelap dan tak tersentuh sinar matahari, tak peduli meski siang ataupun malam. Inilah kondisi yang menggambarkan pemukiman padat di Gang Venus, Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Lokasi tersebut merupakan salah satu pemukiman padat penduduk, bahkan masuk dalam kategori pemukiman terpadat se-Asia Tenggara. Bukan tanpa sebab, minimnya pencahayaan di lokasi ini karena terlalu rapatnya bangunan rumah semi permanen warga setempat yang berdempetan antara satu sama lain hingga tidak menyisakan ruang agar cahaya matahari bisa masuk ke lokasi tersebut. Tidak masuknya cahaya matahari membuat pemukiman ini terkesan kumuh. Bahkan jika masuk lebih jauh lagi ke dalam, terkesan kita sedang memasuki labirin dengan kondisi kelembapan udara tanpa matahari yang dapat dirasakan saat kita berada di dalamnya. Bangunan semi permanen setinggi 2-3 lantai ini tak jarang setiap lantainya dihuni oleh keluarga yang berbeda. Memang terdapat beberapa pemukiman padat di kawasan Tambora, namun Gang Venus di Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, merupakan lokasi hunian terpadat dengan perkiraan jumlah penduduk mencapai ribuan jiwa yang tinggal di dalamnya. Sejumlah warga di lokasi mengatakan, meski pemukiman yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun ini sangat padat dan sirkulasi udaranya minim hingga rentan timbulnya penyakit, namun mereka sudah merasa nyaman tinggal di rumah yang mereka tempati sekarang. Terlebih perputaran ekonomi dan pendapatan dari sebagian warga di lokasi ini mengandalkan penjualan dari usaha mereka berdagang. Saya di sini dari tahun 2010. 2010, Ibu kan pendatang nih ya. Berarti udah cukup lama juga, hampir belasan tahun. Iya. Kenapa Bu memilih tinggal di tempat ini gitu Bu? Ya karena ikut suami aja, karena suami di sini kan lama dia dari kecil. Tapi Ibu gimana selama belasan tahun gitu tinggal di tempat ini gitu? Kalau siang cukup gelap gitu? Ya enak aja sih. Kalau siang bisa istirahat, emang sih rame juga. Oke, tapi kalau misalkan kayak untuk lewat kayak gitu suka ini nggak sih, sempit gitu, ngerasa padat banget gitu? Iya kayaknya sempit, padat juga iya. Sini kan penduduknya lebih banyak. Tapi kalau Ibu sendiri mau ini nggak Bu, mau untuk pindah atau memang udah di sini aja deh gitu? Ya untuk masalah pindah ya nggak juga sih, namanya ikut suami ya rumahnya di sini aja, nggak kemana-mana. Kalau di sini kayaknya jarang sih, paling yang gejala-gejalanya paling kayak batuk pilek aja sih, kalau yang berat-berat mah nggak ada. Di sini ya udah cukup lama, kalau untuk pribumi mah ya, terkecuali ya pengontrak, pendatang ya seperti itu aja. Ya sebagian ada yang dikontrak, ada yang ya tinggal sendiri, yang punya rumah sendiri. Tapi hampir kebanyakan sih kalau atas ya, terutama yang atas hampir kebanyakan ya dikontrakin rumahnya. Ini biasanya berapa sih di sini Bu kalau misalnya kontraknya gini Bu? Rata-ratanya untuk nominal harga ya kisaran pasaran sih 300.000 per kamar ya. Ini kan minimnya sirkulasi udara yang berganti. Warga di sini sering terkena penyakit nggak sih Bu? Ya alhamdulillah sih, enggak. Ya paling gitu aja umumnya, paling pilek, batuk. Tapi ya jarang sih, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau dari pemerintah sendiri suka ada ini nggak sih Bu, kayak sosialisasi atau dikasih gimana caranya hidup di tengah sirkulasi gitu? Oh sering ada. Ya kita terkadang ngasih untuk dari pemerintah yang ngasih seperti itu solusinya ya. Tapi ya mungkin karena faktor ekonomi juga kan. Sebut Venus kenapa nggak ada matahari masuk gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah semenjak
pas kebakaran itu jadi tertata lah sekarang gitu. Dan warga pun udah mengerti ya gitu. Bu, tadi kita kan ke situ Bu, ada masih beberapa gang yang terlihat gelap dan sirkulasi udaranya kurang baik tuh. Gimana sih Bu, tempat itu rentan nggak sih Bu buat penyakit? Kalau untuk penyakit ya palingan ya gitu, paling banyak kan yang terkena ada sih ya yang paru-paru gitu ada mungkin ya di situ. Tapi kita alhamdulillah langsung penanganan gitu, dan mereka pun mau diajak untuk ke puskesmas gitu. Cek kesehatan kan kita juga ada posbindu, jadi ada untuk pengecekan juga gitu kan, ada kader pun yang mengontrol jika ada orang yang sakit TBC itu dikontrol sama kita setiap bulannya, apa dia balik ke puskesmas untuk ambil obat apa gitu. Kalau orang itu misalkan nggak balik lagi, kita datengin. Selain tidak layak huni, ada juga permasalahan lain yang mengancam keselamatan jiwa warga di lokasi ini. Mengingat padatnya bangunan dan material yang mudah terbakar, membuat permukiman ini masuk kategori zona merah, lokasi rawan terjadinya kebakaran. Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran, pihak pengurus lingkungan mewajibkan warganya, khususnya bagi warga yang memiliki usaha konveksi, diharuskan memiliki alat pencegah kebakaran ataupun APAR di rumah mereka. Sementara itu, sebagai informasi, kawasan ini sebelumnya sempat diajukan penataan seperti Kampung Deret pada tahun 2020, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Diharapkan permasalahan tersebut menjadi perhatian serius sekaligus ajang evaluasi bagi Pemprov Jakarta dan juga jajaran pemerintah kota di bawahnya agar permasalahan pemukiman kumuh tersebut dapat terselesaikan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ngeri ya kalau kita lihat ini benar-benar Jakarta ini etalase Indonesia banget ya Sel. Betul, kalau kita lihat kan memang di Tambora ini sendiri kan di satu rumah tuh bisa ditempati oleh 3 hingga 6 keluarga, dan bahkan Wira ini juga tidak ada pencahayaan yang masuk ke rumah tersebut. Karena saking padatnya kali ya. Itu dia, apalagi kan kumuh juga, terus kan agak berdempetan antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Ini juga menjadi perhatian sekali ya untuk pemerintah agar mungkin warga-warga di sana agak direlokasikan ke pemukiman yang tempat lebih baik yang lebih lagi. layak lah ya, karena kemarin-kemarin saya juga sempat dengar katanya pemerintah baik Jakarta Barat ataupun daerah khusus Jakarta ini juga sudah membangun pembangunan rumah rusun vertikal seperti itu. Semoga saja harganya sesuai dengan kantong dari masyarakat di sana ataupun di Jakarta, dan semoga saja ini bisa didukung oleh seluruh masyarakat. Betul. Ya Sel ya. Yes, baik, terima kasih sudah menonton Menyapa Pagi pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap berikan semangat dan cita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Sally Sregar. Terima kasih sudah menonton. Selamat Sampai pagi. jumpa. Sampai jumpa.